tentang kesehatan lansia karena ini dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional 29 Mei 2021. Jadi masih 2 hari lagi kita akan memperingati Hari Lansia. Tapi ya di kesempatan sore hari mungkin kita mengawali dulu supaya lebih tahu lansia seperti apa. Tema kita adalah rehabilitasi medik pada lansia. Dan bersama kita sudah ada pakarnya, ada Dr. Hari Penny Julianti MKes SPK FRK. Dr. Penny, selamat sore. Selamat sore Mas Pras. Ya, kabar baik ya dokter ya? Alhamdulillah baik. Baiklah, ini kita ngomongin lansia, tapi sayangnya nggak ada peserta lansia di sore hari ini. Tapi pendengar pasti ada ya, kita yakin nih, itu aja. Nah, bicara soal rehabilitasi medik pada lansia, ini yang dimaksud lansia yang seperti apa, Dokter Penny? Ya, baik. Terima kasih Mas Pras. Jadi, lansia yang dimaksud di sini adalah lansia kalau di Indonesia berdasarkan aturan perundangan yang ada adalah seseorang yang usianya lebih dari 60 tahun, yang kadang berbeda dengan kalau patokan dari luar negeri. Kalau luar negeri itu dikatakan lansia kalau lebih dari 65, kalau di Indonesia 60 tahun. Jadi seseorang yang lebih dari 60 tahun yang sudah mengalami gangguan fungsi, ya. Gangguan fungsinya itu perlu dilakukan upaya pelayanan rehabilitasi medik, begitu. Oh, kok dibedakan ya dokter ya, di luar negeri lebih panjang usianya. Kenapa nih dok? Nah itu karena memang kita masih menganut undang-undang yang kita pakai memang 60 tahun, mungkin harapannya adalah pada waktu itu kan usia harapan hidup di Indonesia juga lebih rendah dibandingkan dengan yang di nasional pada waktu dicanangkan, juga masih usia jumlah lansia yang di Indonesia juga masih belum banyak. Nah saat ini jumlah lansia di Indonesia sudah sekitar 9,7%, ya. Jadi dibandingkan dari berbagai kelompok yang ada. Nah ini mungkin suatu saat juga kita akan mengikuti batasan seperti yang ada di negara-negara lain 65 tahun ke atas. Tapi saat ini kita masih lebih dari 60 tahun. Oke. Nah kalau kita bicara tentang rehabilitasi medik pada lansia, ini sebenarnya apa sih yang dimaksud rehabilitasi medik, dok? Ya. Rehabilitasi medik yang dimaksud di sini adalah pelayanan, ya, pelayanan di mana di dalam pelayanan rehabilitasi medik itu utama kita adalah satu, mengenali adanya gangguan fungsi, ya. Jadi gangguan fungsi di dalam misalnya melakukan aktivitas sehari-hari, misalnya harusnya bisa berjalan, ya, kemudian dengan mandiri sendiri gitu, ya. Tidak perlu dibantu, atau kemudian tidak ada keluhan nyeri sehingga menyebabkan nyeri pada lutut, susah berjalan, ada keluhan di bahu, ya, misalnya sehingga nyeri di bahu, sehingga bahunya terbatas, sehingga memerlukan upaya, ada gangguan fungsi sehingga memerlukan upaya pelayanan rehabilitasi. Tujuannya adalah mengembalikan ke fungsi seoptimal mungkin, mengembalikan seseorang pada fungsinya seoptimal mungkin dan mencegah timbulnya disabilitas atau gangguan fungsi yang sifatnya permanen, begitu. Baik, tapi mengembalikan secara permanen nggak bisa juga ya dokter ya? Tergantung penyakitnya, derajat penyakitnya, ya, terus tergantung jenis penyakit, penyebabnya apa gitu, ya. Ada beberapa yang masih bisa kembali ke seperti semula, begitu ya. Semula itu dalam arti kata memang sesuai dengan usianya, gitu. Oke, jadi nggak bisa kembali ke usia remaja gitu, nggak bisa ya dokter ya? Ya, tetapi kan paling tidak tetap untuk aktivitas kehidupan sehari-hari tidak ada gangguan, Mas Pras, kan. Tadi misalnya nggak bisa jalan, masih tetap bisa jalan, nggak bisa bedakan sendiri, bisa bedakan sendiri, begitu ya. Terus kemudian harus naik turun tangga, masih bisa naik turun tangga, salah satunya itu. Nah, untuk rehabilitasi medik pada lansia ini biasanya lansia usia berapa aja, dok? Lebih dari 60 tahun dengan berbagai keluhan, ya, biasanya. Keluhan yang paling sering itu yang kita sebut dengan sindrom geriatri, ya. Jadi biasanya pasien itu akan ke dokter spesialis penyakit dalam atau dokter spesialis dalam konsultan geriatri, ya. Kemudian ternyata ada gangguan fungsi dan kemudian dilakukan rujukan kepada
kami dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi untuk dilakukan upaya rehabilitasi medik. Nah, ya seperti itu. Nah, nanti tergantung keluhannya apa. Misalnya karena osteoartritis pada lutut, nyeri pada lutut ya. Nah, itu nanti kami melakukan pelayanan upaya rehabilitasi medik berupa misalnya kita menggunakan modalitas yang bentuknya adalah dingin dengan krioterapi ya untuk pasien-pasien yang misalnya lututnya itu merah, bengkak, ya masih fase akut begitu ya, untuk menghindari nyerinya jangan dikasih yang panas. Ya karena kalau dikasih panas tambah bengkak. Nah, kalau yang untuk nyeri kronik ya sudah enggak bengkaknya, enggak ada bengkak warnanya merah begitu ya, tapi sudah beberapa kali sakit seperti itu tapi masih belum masih sakit atau masih belum sembuh begitu ya, itu bisa kita lakukan dengan kebalikannya, memberikan pemanasan. Ya kami mempunyai alat, misalnya untuk pemanasan itu adalah ultrasound, ada SWD, ada MWD begitu. Terus kemudian kami juga ada berbagai alat, misalnya untuk ngeblok nyeri itu dengan trans electrical nerve stimulation atau TENS yang getar begitu ya. Terus kemudian ada juga kami punya laser. Jadi untuk memperbaiki peradangan di titik-titik nyeri yang ada. Kita juga punya ESWT. Jadi suatu alat yang mekanik ya, mekanik. Jadi kayak di cedit gitu mas rasanya ya, kayak dijebretin karet. Nah, itu juga bisa digunakan untuk menghilangkan nyeri tadi, memperbaiki proses peradangan. Nah, selain itu juga kami juga melakukan upaya untuk memperbaiki aktivitas kehidupan sehari-hari melalui exercise ya. Jadi nanti ada beberapa latihan untuk menguatkan, misalnya tadi kalau kasusnya osteoartritis lutut ya atau nyeri pada lutut, latihan sepeda, kemudian untuk menguatkan otot-otot paha depan, paha belakang, terus kemudian kalau dengan nyeri lututnya itu menyebabkan gangguan keseimbangan, punya risiko untuk jatuh, nah itu kita lakukan latihan ya. Jadi selain kekuatan juga keseimbangan, kemudian latihan orang untuk berjalan, lansia untuk berjalan itu kan biar tidak sesak begitu ya, biar jantung dan pernafasannya oke. Nah, kita latihannya juga dengan latihan ketahanan atau latihan endurance gitu. Berbagai latihan kombinasi ini pada lansia juga kadang-kadang dalam bentuk aktivitas yang nyata. Jadi misalnya ibu itu seringnya melakukan kegiatan apa? Jadi ibu yang lansia yang tadi nyeri OA lutut tadi atau nyeri karena osteoartritis lutut tadi, itu aktivitas sehari-harinya apa? Oh ternyata aktivitasnya berdiri untuk memasak. Nah kayak kami memodifikasi, termasuk cara memasaknya itu harus bagaimana. Jadi apakah duduk, letak posisi kompornya itu ada di mana, begitu sehingga ibu tadi bisa tetap melakukan aktivitas memasak dengan modifikasi yang nanti akan dilatihnya di okupasi terapi. Jadi di pelayanan rehab medik itu ada fisioterapi. Ya, untuk latihan-latihan tadi modalitas ada okupasi terapi yang mengajarkan berbagai macam aktivitas kehidupan sehari-hari. Kemudian ada tadi kalau untuk alat bantu, kemudian yang butuh untuk seperti korset pada lutut begitu ya. Nah, itu di ortosis protesis. Ya, itu sementara itu Mas Pras. Nah, berarti secara umum tujuan dari rehabilitasi medik ini apa, dokter? Mengembalikan seseorang kepada fungsinya, begitu ya, membuat dia dapat melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari seoptimal mungkin, ya, begitu. Baik, jadi agar para lansia ini juga tidak terus tergantung gitu ya, bisa melakukan segala sesuatu secara mandiri ya. Biasanya masalahnya ada, betul Mas Pras, biasanya masalahnya datang itu karena nyeri, karena gangguan di fungsi motorik atau gangguan di mobilisasi, itu yang paling banyak dikeluhkan. Baik. Oke, nah lalu untuk jenis-jenis rehabilitasi medik ini meliputi apa saja, dokter? Ya, satu tadi sudah saya jelaskan, kami itu tim dari rehabilitasi, ada fisioterapi, ya teman-teman terapis fisik ini yang akan melatih
ya untuk exercise tadi, latihan, terus kemudian untuk beberapa mengaplikasikan alat atau modalitas fisik yang kita punya, gitu ya, seperti tadi pemanasan, dingin, kemudian TENS, begitu ya, untuk ngeblok nyeri, atau juga tadi untuk misalnya latihan berjalan, membantu latihan untuk berjalan. Ya. Kemudian kami yang kedua ada okupasi terapi, ya, okupasi terapi itu yang banyak mengajarkan untuk mengembalikan fungsi ke dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah ortosis protesis, ya, jadi terapis OP. Nah, ortosis protesis ini yang membuat misalnya nyeri pada punggung bawah, dibuatkan korset pinggang, dibuatkan brace pada lututnya, begitu. Kemudian atau alat bantu jalan, baik itu walker, baik itu tongkat, tripod, begitu. Kemudian yang berikutnya adalah kami punya juga terapi wicara. Jadi mungkin ada lansia yang menderita stroke, ya. Terus kemudian mengalami gangguan pada fungsi bicaranya, tidak bisa bicara. Nah, itu akan dilatih di terapi wicara, itu Mas Pras. Kemudian kami juga sebenarnya ada di tim itu ada psikolog, ya, yang mungkin karena sakitnya, karena nyerinya, sehingga ada masalah terkait dengan psikologisnya. Nah, ini kami juga konsulkan pada psikolog. Ya, intinya itu, Mas Pras. Jadi tim dari Rehab Medik. Nah, untuk para lansia ini biasanya mereka untuk melakukan rehabilitasi medik ini awalnya bagaimana, Dok? Ya, awalnya jadi ini misalnya nih ada lansia, ya, kemudian kasusnya nyeri atau kasusnya ada keluhan, kok saya nggak bisa menahan kencing, ya, jadi kayak sering ngompol begitu, jadi nggak nyampe kamar mandi udah buang air kecil nih, gitu, nggak bisa nahan. Terus ada yang mulai pikun, saya lupa, ya, nah misalnya seperti itu. Terus kemudian ada lansia yang jatuh, ya, jadi tiba-tiba jatuh, nah terus mengalami patah tulang. Atau yang tadi banyak adalah yang nyeri, ya Mas, misalnya nyeri pada lutut, nyeri pada telapak kaki, nyeri pada pinggang, nyeri pada bahu, kemudian nyeri pada jari-jari, ya, semua nyeri yang dirasakan pada persendian dan tulang, gitu. Nah, biasanya para lansia ini dari dokter keluarga atau dari dokter puskesmasnya akan dirujuk, ya, bisa ke, atau tadi satu lagi mungkin terkait dengan nyeri pinggangnya, kok ada keluhannya menjalar, terkena stroke, itu akan dirujuk ke dokter spesialis penyakit dalam, ke dokter spesialis saraf, ke dokter spesialis bedah. Nah, teman-teman dokter spesialis saraf, spesialis bedah, kemudian spesialis penyakit dalam itu akan merujuk ke dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi kalau ditemukan ada gangguan pada fungsinya, begitu, atau ada gangguan di dalam aktivitas kehidupannya sehari-hari, ya, nggak bisa buang air kecil ke kloset, nggak bisa naik turun tangga, nggak bisa berjalan jauh, nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri berjalan, gitu, nggak bisa merawat diri sendiri. Itu yang nanti akan dirujuk pada kami di pelayanan rehabilitasi medik, dan tugas kami adalah berusaha mengembalikan fungsinya seoptimal mungkin, intinya begitu. Apakah apakah rehabilitasi medik pada lansia ini hampir sama juga untuk misalnya rehabilitasi medik pada kasus-kasus korban kecelakaan gitu, Dok? Misalnya loh, ya, ini. Ya, bedanya adalah kalau pada lansia ini sama-sama korban kecelakaan nih, ya, terus mengalami patah tulang. Dewasa, anak, lansia ini akan berbeda di dalam penanganannya. Ya, kalau pada anak-anak, kalau seseorang mengalami fraktur, ya, dia akan kembali sembuh itu karena masih di fase pertumbuhan akan lebih cepat sembuhnya, tulangnya itu akan tersambung dengan lebih cepat. Kemudian pada dewasa juga begitu.
masih lebih bagus. Tapi kalau pada lansia, kan pertumbuhan tulang itu kan lama. Ya. Jadi sudah tidak seperti dulu lagi cepat. Kemudian psikisnya juga akan berbeda. Karena di lanjut usia itu terutama sudah mulai ada penurunan fungsi fisiologis. Jadi karena penurunan ini secara alamiah terjadi penurunan fungsi-fungsi organ-organ tubuhnya begitu. Nah, termasuk tadi fungsi untuk tulang tersambung lagi begitu. Terus kemudian yang berikutnya lagi adalah pada lansia ini lebih lama sembuhnya, kan jadinya lebih lama, lebih sukar. Terus perlu pendampingan dari caregiver ya, yang mensupport ya, karena secara psikis itu akan berbeda. Kalau dulu yang masih muda-muda itu kan lebih bandel atau lebih tahan banting ya. Kalau pada lansia itu pun sudah mengalami kondisi yang berbeda begitu. Sehingga perlu ditangani lebih spesifik. Oke. Berarti memang ada perbedaan ya antara penanganan rehabilitasi medik pada lansia dengan ya rehabilitasi medik pada korban kecelakaan, tapi dengan pautan usia yang berbeda gitu ya dokter. Iya, terus saya juga ingin menambahkan ya Mas Pras, nah pada lansia ini kalau pada anak-anak pada dewasa kan belum banyak yang mengalami komorbid, penyakit komorbid, misalnya tekanan darah tinggi, ya, terus kemudian kencing manis, kadar gulanya tinggi. Nah pada lansia itu ada, dan ini akan menghambat proses penyembuhan tadi, begitu. Jadi banyak hal yang perlu dilakukan pemeriksaan, begitu. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan karena sakitnya mungkin tidak hanya patah tulang, tetapi komorbid penyakit bawaan karena usia, penyakit degeneratifnya itu sudah ada, dan ini menjadi pertimbangan khusus, gitu Mas Pak. Baik, oke. Nah pada lansia sendiri rata-rata tingkat kesembuhannya bagaimana dokter? Untuk kasus apa nih? Ya apa ya, banyak sih ya kalau rehabilitasi medik ya. Ya misalnya ya tadi kayak fraktur itu memang dari berbagai penelitian mengatakan untuk proses penyembuhannya dibandingkan dengan yang bukan lansia memerlukan waktu yang lebih lama, begitu untuk proses penyembuhan. Kemudian juga proses, karena itu tadi terkait lamanya itu terkait memang secara fisiologis sudah mengalami penuaan, proses degeneratif, adanya penyakit-penyakit komorbid yang biasa ada pada lansia. Terus kemudian yang lagi adalah ini jangan sampai lansia itu mengalami gangguan psikis ya atau psikologis yang misalnya harus latihan nih ya. Untuk ini sudah saatnya nih harus mulai berani jalan begitu ya, pakai krek dulu, terus nanti atau pakai walker, terus kemudian nanti dilepas, mulai latihan berjalan. Nah ini kan akan berbeda keberaniannya begitu ya dibandingkan dengan yang masih muda begitu. Ini juga akan mempengaruhi cepat tidaknya proses penyembuhan itu. Kemudian dari hasil akhirnya, begitu ya, itu tadi tergantung dari komorbid. Misalnya sudah ada kencing manis. Nah ini juga akan mempengaruhi hasil dari tindakan perbaikan pada kejadian patah tulang, begitu. Oke. Nah untuk lansia sendiri, dokter, apakah dalam proses rehabilitasi medik ini pertanyaan saya lebih kepada sikap mereka, penerimaan mereka. Kadang-kadang lansia kan hampir sama kayak juga anak-anak gitu ya, agak susah juga buat diatur. Nah itu gimana dok? Mas Pras, enggak lah, ada susah diatur ya, memang butuh, ada beberapa memang lansia ya yang sudah mengalami biasanya yang usianya 80 tahun ke atas gitu ya. Itu ya memang termasuk fungsi penurunan dari fungsi organ yang lain ya, itu juga jadi memang dari perilakunya jadi seperti itu Mas Pras, jadi butuh untuk didampingi, butuh untuk didengarkan begitu. Karena itu memang pada lansia biasanya kita juga melakukan screening, Mas Pras, untuk di puskesmas, untuk di
klinik Pratama, untuk di dokter keluarga, itu sebenarnya Kementerian Kesehatan sudah ada juknis untuk melakukan penilaian paripurna pada pasien geriatri. Ya, salah satunya yang ditanyakan terkait dengan perilaku itu mungkin adalah geriatric depression scale. Jadi ada depresi atau tidak, begitu sih. Terus kemudian MMSE untuk menilai kognitifnya, ya, mini mental scale examination untuk menilai kognitif pada lansia ini. Mungkin sudah ada gangguan kognitif, gangguan yang akan berdampak pada gangguan perilakunya pada lansia juga, begitu. Gitu. Jadi nah, memang ini ya dokter ya, kita yang harus lebih sabar, begitu ya. Ya kita ingat-ingat dulu masih kecil juga, kita orang tua kita kan penuh dengan kasih sayang dan kesabaran. Betul. Kita misalnya ngompol, kita buang air besar, nggak terkontrol begitu ya. Ya. Melatih jalan. Nah sekarang juga sama, yang dewasa ini untuk juga menjadi caregiver, mendampingi para lansia tadi gitu. Oke. Nah, gitu. Kadang-kadang bicara soal caregiver nih dokter, apakah caregiver ini harus dari tenaga medis atau dari pihak keluarga juga? Terus kalau keluarga, apakah ada pelatihan-pelatihan tersendiri untuk mereka? Ya, oke Mas Ras. Ya, jadi memang pada lansia terkait dengan caregiver ya, jadi tergantung kondisi penyakit yang diderita oleh lansia tersebut, seberapa berat penyakitnya. Ya, kalau saya dari tahapan awal, kalau itu penyakitnya masih ringan, gitu habis dari rumah sakit, kemudian ringan, masih bisa tidak tergantung. Jadi kalau kita lakukan penilaian aktivitas kehidupan sehari-harinya masih bisa mandiri, masih tidak atau ketergantungan ringan saja. Nah ini caregiver dari keluarga masih bisa. Ya, jadi caregiver dari keluarga. Nah ini penting sekali memang kami dari dokter untuk memotret. Jadi biasanya kami menilai dengan menggunakan pohon keluarga. Ya, jadi dari pohon keluarga itu misalnya nenek ini itu ayah ibunya misalnya dia enggak ada. Terus kemudian dia punya saudara enggak yang dekat sekota gitu ya. Terus kemudian anak-anaknya, cucunya. Nah nanti kita bisa memotret mana nih yang keluarga yang bisa jadi caregiver yang ikut mendampingi ya. Nanti kami melakukan pertemuan keluarga untuk membahas siapa yang bisa bergantian menjadi caregiver begitu ya, yang terus permanen atau bergantian menjadi caregiver. Nah itu kalau pada masih mandiri, tidak ketergantungan ringan ya, itu masih bisa menggunakan caregiver dari keluarga. Tetapi kalau memang penyakitnya dirasa itu sedang atau berat, ya ketergantungannya itu sedang atau berat, awal atau seterusnya kita bisa menggunakan caregiver memang dari profesi kesehatan, ya, yang sudah mengikuti kursus begitu. Ada beberapa kursus yang atau pelatihan yang diselenggarakan untuk caregiver keluarga maupun caregiver yang nanti akan menjadi caregiver profesional begitu. Oke. Berarti memang harus ada kecakapan tersendiri untuk penanganan pada lansia ini ya dokter ya. Iya, entah betul. itu Ya, dari tergantung tingkat ketergantungannya, tergantung tingkat berat ringannya dari penyakit yang diderita oleh lansia tersebut. Baik. Dokter Penny, kita akan break dulu dan saya buka juga kesempatan untuk Anda para pendengar Trijaya yang mengikuti perbincangan kami di sore hari ini. Untuk Anda yang mendengarkan di 89,8 FM Trijaya Semarang ataupun yang menyaksikan melalui YouTube channelnya RSND Semarang, Anda bisa sampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda ke WhatsApp kami ya. Terima kasih pendengar Trijaya, Anda masih di Trijaya Healthy Life di tema kita rehabilitasi medik pada lansia. Masih bersama saya Pras juga Dr. Penny. Baik, Dr. Penny, ini ada dua pertanyaan dari para pendengar Trijaya. Yang pertama ada Ibu Ika. Ibu Ika ini menanyakan, bolehkah lansia minum kalsium? Lalu ada Ibu Sari di Semarang, postur membungkuk pada lansia apakah bisa diperbaiki dokter? Oke, itu pertanyaannya dok. Monggo. Oke, yang pertama dari Bu Ika ya. Lansia boleh minum kalsium apa tidak? Ya,
Baik, intinya kalsium itu dibutuhkan kalau pada lansia itu mesti mengkaitkannya dengan kejadian keropos tulang atau osteoporosis, ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah boleh minum kalsium, kalau kalsiumnya dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk obat, begitu yang diminum kalsium 500, kalsium 1000, atau makanan yang mengandung tinggi kalsium seperti susu, begitu ya. Nah, sebaiknya memang kalau mengkonsumsi kalsium ini harus ada pemeriksaan dulu, ya. Paling tidak pemeriksaan apakah memang ada tadi keropos tulang atau tidak. Kemudian juga terkait ada gangguan lain enggak, ya, fungsi ginjal dan lain-lainnya yang tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi kalsium tersebut. Kalau dari screening memang ada osteoporosis, misalnya pengeroposan tulang, kemudian tidak ada gangguan lain yang memang tidak diperbolehkan mengkonsumsi kalsium, diperbolehkan lansia itu mengkonsumsi kalsium, ya. Nah, sebenarnya kalsium ini dulu pada masa pertumbuhan, ya, saat di janin itu yang sudah harus cukup begitu, sehingga cadangan untuk hari tua masih cukup banyak begitu. Tapi kalau sudah terlanjur lansia apakah boleh? Ya, jawabnya itu tadi, ya. Boleh, terutama kalau ada indikasi ya, untuk mengkonsumsi kalsium tersebut, ya, bisa dalam bentuk obat-obatan tadi ataupun dalam bentuk makanan, susu begitu, ya. Oke. Itu Mas Pras. Terus kemudian pertanyaan kedua. Ya. Ibu siapa ya, Mas? Ibu Sari. Ya, Bu Sari. Kalau postur membungkuk apakah masih bisa diperbaiki? Nah, Ibu sebaiknya diperiksakan ya postur membungkuknya itu seberapa derajat dari membungkuknya itu seberapa banyak begitu, ya. Dengan kami mengukur kami bisa memperkirakan, tadi kan Ibu bisa dikembalikan atau tidak begitu, ya. Ya, harapan kita dengan tahu derajatnya kita bisa, terus kemudian etiologi dari membungkuknya itu kenapa begitu, ya. Apakah ada kelainan pada tulangnya begitu, ya, atau ada kelainan karena kebiasaan sehari-harinya dulu sehingga posturnya berubah. Nah, berubah jadi membungkuk ini harus kita lihat dulu apakah ada tadi pengeroposan pada tulang belakang sehingga terjadi gangguan postur membungkuk. Nah, ini harus diperiksa, dicermati, kemudian dilihat membungkuknya seberapa berat, sehingga kami bisa menentukan apakah membungkuknya ini bisa diperbaiki atau tidak. Kalau membungkuknya ini tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi, karena kebiasaan dari sehari-harinya itu memang senangnya membungkuk begitu, ya, tidak ada kelainan pada tulang, tidak ada pengeroposan tulang yang cukup berat begitu, dengan memperbaiki postur, ya, jadi posturnya diperbaiki, cara duduk, cara berjalan, kemudian dengan olahraga, ya, dengan exercise yang untuk memperbaiki postur tadi, harapan kita masih bisa dikembalikan. Nah, tergantung tadi, ya, bisa tidaknya itu banyak faktor yang harus dilihat atau diperiksa lebih dahulu. Begitu jawaban untuk Bu Sari. Semoga memuaskan, ya, Bu Sari. Baik. Satu lagi dari Pak Budi di Semarang. Ini agak panjang, dokter. Ya. Ayah saya sudah 3 kali mengalami stroke. Ya. Untuk stroke pertama dan kedua masih stroke tahap ringan. Kemudian stroke yang ketiga sudah benar-benar tidak bisa menggerakkan anggota badan sebelah kanan, hingga sampai akhirnya pulang dari rumah sakit terpaksa harus memakai kursi roda. Apakah masih bisa dikembalikan seperti semula? Monggo, Dokter Penny. Satu, Pak Budi, ya, Bapak ini serangan stroke-nya yang ketiga
3 ini sudah berapa lama ya. Jadi kami di rehab itu biasanya membagi pasien-pasien pasca stroke itu menjadi 3 fase. Fase akut, kemudian biasanya sampai 2 minggu, 1 bulan begitu ya. Kemudian fase subakut ya sampai 6 bulanan begitu, dari 1 bulan sampai 6 bulan atau 3 bulan sampai 6 bulan. Kemudian yang terakhir adalah fase kronik, yaitu sudah menderita stroke-nya lebih dari 6 bulan, apalagi kalau lebih lama dari itu. Kalau di fase akut dan fase subakut, biasanya kita dengan program rehabilitasi yang rutin dilakukan, kemudian juga melihat dari stroke-nya tadi itu merusak otak yang di fungsi apanya gitu ya. Misalnya ada kerusakan di otak gara-gara stroke-nya tadi, apakah itu bentuknya sumbatan, apakah itu bentuknya perdarahan ya. Kalau perdarahan, apakah sudah terserap perdarahannya itu, sehingga dengan terserap perdarahannya itu yang tadinya parah lama-kelamaan akan membaik. Berbeda dengan kalau stroke-nya itu, jadi jenis stroke-nya ya, stroke-nya itu yang karena sumbatan. Kalau karena sumbatan ini biasanya lebih susah untuk kembali ke normal begitu. Terus kemudian fasenya tadi adalah fase akut, subakut, atau kronik. Kalau pada fase akut dan subakut kita masih bisa dengan program rehabilitasi itu masih bisa berbuat banyak. Target kita atau goal kita adalah meningkatkan. Jadi meningkatkan misalnya tadi nggak bisa menggerakkan ya, jadi bisa, targetnya adalah bisa menggerakkan ya. Kemudian kalau terjadi kaku begitu ya, jadi susah menggerakkan, itu bisa kita perbaiki spastisitasnya atau proses tadi kekakuannya tadi. Berbeda dengan fase kronik. Nah, kalau pada fase kronik itu kita akan lebih susah untuk mengembalikan ke kondisi sebaik-baik mungkin gitu ya, seoptimal mungkin, karena biasanya kita tujuannya adalah mempertahankan saja. Jadi coba tergantung tadi ya, ada banyak hal untuk bisa dikatakan seseorang stroke itu bisa kembali normal atau tidak. Lokasinya dari stroke-nya tadi ada di mana juga sangat mempengaruhi ya. Misalnya kalau stroke-nya itu di otak yang mengatur fungsi pergerakan, pasti akan lebih berat. Kemudian besar luasan akibat stroke-nya, jadi di otak itu yang rusak, sel-sel otaknya itu seberapa luas, ini juga akan sangat mempengaruhi keberhasilan dari program rehabilitasi. Tetapi kalau semakin tidak dilakukan program rehabilitasi secara teratur, yang komplikasi akan timbul. Komplikasi akan timbul itu yang tadinya nggak bisa sudah di kursi roda terus nggak bisa menggerakkan, tidak berusaha untuk digerakkan, semakin kaku. Ya, lama-kelamaan ototnya itu memendek. Nah, kalau ototnya itu memendek, semakin susah untuk bergerak, terjadi komplikasi begitu. Nanti harusnya seseorang itu akan lebih baik kalau bisa duduk daripada tiduran. Kalau seseorang itu akan lebih baik daripada berdiri daripada duduk, berjalan daripada berdiri begitu. Jadi semakin banyak bergerak itu semakin baik. Nah, sehingga di pasien-pasien stroke ini memang memerlukan upaya rehabilitasi jangka panjang. Gitu. Saran saya untuk Pak Budi ya, tetap membawa Bapak ke pelayanan rehabilitasi. Silakan mau di Rumah Sakit Nasional Diponegoro, kalau di Semarang ya, kami ada di situ untuk nanti dilakukan pemeriksaan keseluruhan berbagai hal yang mempengaruhi keberhasilan dari upaya rehabilitasi nanti juga akan dilihat. Terus kemudian kita dan keluarga ya ikut membuat goal atau tujuan ya, tujuan dari Bapak ini akan sampai di mana ya. Intinya kalau dari kami semakin tidak bergerak, semakin tidak latihan rutin, akan semakin jelek. Itu Pak Pras. Nah, terakhir pertanyaan dokter,
Untuk para lansia ini apakah ada selama mereka menjalani rehabilitasi medik, apakah ada pantangan-pantangan untuk mengkonsumsi makanan tertentu atau seperti apa, Dok? Ya, begini, kalau pantangan untuk mengkonsumsi tertentu itu intinya jadi itu tidak tergantung pada kegiatan pelayanan rehabilitasi, tetapi terhadap etiologi penyakitnya. Jadi pasien ini misalnya stroke-nya itu karena hipertensi, berarti harus pantangan makanannya adalah yang asin-asin, yang garamnya banyak. Yeah. Pasien stroke ini adalah penderita kencing manis, ya berarti ya diet untuk penderita diabetes yang nanti mestinya akan diberikan oleh teman sejawat kita dokter spesialis gizi klinik, itu nanti juga akan memberitahukan bahwa diet tertentu untuk menghindari kadar karbohidrat yang tinggi, ya. Terus kemudian memang selama ada nanti dilatih, ada latihan begitu ya, perut jangan terlalu penuh begitu, karena nanti kalau pada waktu latihan biasanya kan disuruh berjalan ini nanti muntah gitu ya. Jadi makan cukup tapi jangan terlalu banyak sekali ya. Terus kemudian untuk penderita diabetes mellitus, kalau seandainya ada terapi fisik, exercise yang diberikan di rehabilitasi medik, itu juga kita harus melihat kadar gula darahnya. Jadi kalau yang menggunakan insulin terutama ya jangan disuntikkan insulin dulu kalau mendapatkan exercise. Jadi setelah ya nanti kan kadar gulanya semakin turun begitu. Yang lainnya sepertinya tidak ada, ya itu saja yang harus diperhatikan. Baik, ya. Karena waktu kita nggak cukup, Dokter Penny, kita akhiri ya obrolan kita sore hari ini. Tapi sebelum saya tutup diskusi kita, mungkin ada pesan-pesan yang ini disampaikan kepada para pendengar Trijaya, khususnya terkait tema kita ini, Dok. Silakan, Dokter Penny. Ya. Baik, bagi para lansia saya mengucapkan selamat Hari Lanjut Usia Nasional 2021. Harapan saya para Bapak Ibu lansia ya tetap produktif, sehat dan bahagia ya. Jadi bersama keluarga ya, tema besarnya itu begitu. Jadi agar lansia itu tetap sehat, produktif, bahagia bersama dengan keluarga, terutama di dalam masa pandemi COVID-19 saat ini ya. Tetap tadi kalau yang terkait dengan pelayanan rehabilitasi medik, kalau memang membutuhkan, tadi ada keluhan-keluhan, ada nyeri, ada gangguan keseimbangan, kok saya kayak nggak stabil begitu ya, sering jatuh, terus kemudian para tadi penyandang stroke, nyeri stroke, kemudian ada inkontinensia atau ngompol, kemudian buang air besar tidak terkontrol, itu silahkan ya untuk bisa memeriksakan diri ke Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Nanti kalau memang membutuhkan pelayanan rehabilitasi medik, kami siap sedia dengan tenaga kami dan alat-alat yang kami punya. Begitu Mas Pras, terima kasih. Baik. Dokter Penny, terima kasih banyak untuk penjelasannya di sore hari ini. Semoga lansia kita tetap penuh semangat dalam menjalani masa-masa tuanya, penuh sukacita terus gitu ya, Dokter ya. Betul. Baik, terima kasih. Sukses buat panjenengan, Dokter Penny. Sukses juga buat RSND. Ya, dan demikianlah para pendengar Trijaya juga para pemirsa YouTube-nya RSND Undip. Dialog kita di kesempatan sore hari ini dengan tema rehabilitasi medik pada lansia dengan narasumber kita Dr. Hari Penny Julianti MKes SPKFRK. Saya Pras akhiri perbincangan kita, tapi saya masih akan lanjut ya, temenin Anda sampai tepat nanti di pukul 18. Terima kasih dan jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di 89,8 FM Trijaya Semarang. Untuk Indonesia lebih baik.